A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Sebelum Mang Sukir melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jangan kamu pikir aku tidak mengetahui apa yang kamu katakan. Mbah Broto menatap Asna tajam. Ia sangat marah. Putrimu sudah menghina aku, Dul. Dia mengatakan aku dukun gila. Di sini aku membantu keluargamu supaya lepas dari gangguan jin jahat itu, tapi tidak dihargai. Mata dukun itu memerah penuh dengan amarah. Aku pulang saja, ucap Mbah Broto lagi. Maafkan Asna, Mbah. Tolong selesaikan semuanya. Abdul menangkupkan tangan, memohon kepada Mbah Broto. Mbah Broto mendengkus kesal. Suruh putrimu itu jaga mulut. Baik, Mbah. Saya akan kasih tahu Asna. Kalau perlu saya marahi dia juga, ucap Abdul. Abdul berjalan mendekati Asna, Aska dan Bude Parni. Jaga bicaramu, nah. Mbah Broto punya banyak perewangan yang mengawasi kita semua. Abdul menunjuk Asna. Tapi Pak, sudah diam, bentak Abdul. Asna terperanjat. Bapaknya yang hangat dan penyayang berubah menjadi pria galak dan otoriter. Bapaknya malah lebih menakutkan daripada Mbok Karsiem. Aska menepuk bahu Asna. Dari tatapan matanya ia seolah mengatakan Asna supaya diam. Mbak Parni, tolong ajak Asna dan Aska ke dalam. Mereka hanya mengganggu Mbah Broto saja, pinta Abdul kepada Bude Parni. Ayo nah, Kah, kita masuk saja, ucap Bude Parni sewot. Ia tidak suka Abdul memarahi keponakannya. Abdul menghela napas setelah memastikan Bude Parni dan anak-anaknya masuk. Maafkan Bapak. Dul, cepat ke sini, panggil Mbah Broto. Iya, Mbah. Abdul setengah berlari mendekati Mbah Broto. Letakkan ini di sudut sebelah sana. Mbah Broto memberikan cawan berisi darah kambing yang diberi bunga di atasnya. Baik, Mbah. Bau anyir bercampur wangi menusuk hidung Abdul ketika ia menerima cawan itu. Gegas ia membawa cawan itu ke tempat yang diperintahkan Mbah Broto. Diletakkannya cawan itu di tanah. Hembusan angin yang kencang menerpa tubuh Abdul. Tengkuknya meremang. Terdengar suara sesuatu yang becek di belakangnya. Abdul penasaran, ia menoleh ke belakang. Sosok berambut gimbal dengan lidah panjang menjulur, tengah mencilati cawan berisi darah kambing. Abdul berlari mendekati Mbah Broto. Mbah itu di sana. Sudah, biarkan saja, ucap Mbah Broto. Ia tidak menoleh sedikit pun ke Abdul. Matanya fokus menatap ke depan. Di depan Mbah Broto, hembusan angin yang kencang mengkoyak kambing jantan yang masih bernyawa.
karena cara Mbah Broto menghabisinya sangat biadab. Bersamaan dengan itu terdengar suara kambing yang semakin melemah hingga hilang ditelan angin itu. Sebenarnya apa makhluk yang memakan kambing jantan itu? Kenapa Mbah Broto menghabisi binatang dengan sekeji itu? Apa yang dilakukan Mbah Broto bisa membuat Lastri kembali? Kelihatannya tidak masuk akal sama sekali. Singkat cerita, di mana dukun kepercayaanmu itu, Dul? Pakde Darmaji menatap Abdul tajam setelah Mbah Broto pulang. Mbah Broto sudah pulang, Mas. Mas Darmaji butuh pertolongan Mbah Broto. Buat apa aku minta bantuan dukun, Dul? Aku gak punya masalah. Toh jika aku ada masalah, lebih baik aku minta tolong kepada alim ulama, bukannya ke dukun. Aku sangat percaya kepada Allah daripada dukun yang menyesatkan. Bukannya aku tidak percaya kepada Allah. Aku percaya kok, Mas. Tapi gak ada salahnya meminta bantuan kepada dukun seperti Mbah Broto. Aliran ilmu yang dianutnya bukan ilmu hitam, jelas Abdul. Ilmu putih dari mananya, Pak? Kalau dia itu baik, gak mungkin Mbah Broto menghabisi binatang sekeji itu, batin Asna. Terserah kamu, Dul, ucap Pakde Darmaji ketus. Sudah malam, kita tidur saja. Berdoa saja semoga dukunnya Abdul bisa cepat membawa Lastri kembali, ajak Bude Parni. Semua mengangguk, menyetujui ucapan Bude Parni. Awas kamu, Dul. Kalau dukun itu tidak bisa membawa adikku dalam keadaan hidup, akan aku buat perhitungan denganmu. Bude Parni memperingati Abdul sebelum ia menyusul Asna ke kamar. Abdul bergeming, tidak berani menjawab kakak iparnya yang sedang marah. Di dalam kamarnya Asna gelisah memikirkan ibunya. Kamu gak bisa tidur, Nduk? Tanya Bude Parni. Asna bangun dari tempat tidurnya. Ia menoleh kepada Bude Parni. Iya, Bude. Kita berdoa saja, Nduk. Semoga ibumu baik-baik saja. Mbak Asna. Terdengar suara ketukan pelan di pintu dan juga suara Aska. Aska, Bude, ucap Asna. Buka pintunya, Nduk, titah Bude Parni. Asna berdiri. Ia membukakan pintu untuk Aska. Ada apa, Kak? Tanya Asna begitu pintu dibuka. Bukannya menjawab, Aska malah mendorong Asna ke dalam. Ia juga masuk ke dalam kamar Asna, lalu mengunci pintunya. Bude, Mbak Asna, aku percaya kalau ibu masih hidup. Tapi aku ingin membuktikan sendiri apa yang dikatakan Mbah Broto. Kamu beneran akan datang ke warungnya Mbok Karsiem? Bude Parni menaikkan satu alisnya. Iya, Bude, ucap Aska mantap. Aku ikut, Kah? Timpal Asna. Sebenarnya ngeri juga kalau sampai Mbok Karsiem curiga sama kalian. Tapi kalau tidak turun langsung dan hanya mengandalkan Mbah Broto, bagaimana kita tahu keadaan ibumu? Gumam Bude Parni. Satu tangannya menopang dagu dan satu tangan lainnya memukul-mukul kepalanya pelan. Tidak apa-apa, Bude. Semoga saja apa yang dikatakan Mbah Broto benar, timpal Asna. Terserah kalian saja.
Yang penting kalian harus berhati-hati, ucap Bude Parni. Bude tenang saja, kami akan selalu waspada. Besok kalau Bapak tanya di mana aku dan Mbak Asna, Bude bilang saja aku sama Mbak Asna pergi jalan-jalan, ucap Aska. Singkat cerita, kamu sudah siap, Mbak? Tanya Aska. Sudah, lihatlah penampilanku ini. Asna mengangkat bahunya. Ia memakai hoodie dan menutup kepalanya dengan penutup kepala. Tak lupa kacamata hitam ia pakai. Oke, Mbak. Kalian sudah siap? Bude Parni datang menghampiri. Sudah, Bude, jawab dua kakak beradik itu serempak. Ingat, kalian harus berhati-hati, pesan Bude Parni. Iya, Bude, kami pamit. Asna dan Aska mencium tangan Bude Parni dengan takzim. Bude Parni mengantar kepergian kedua kakak adik itu sampai di teras. Mau kemana Asna dan Aska, Mbak? Suara bariton Abdul dari belakang Bude Parni. Bude Parni terlonjak mendengar suara Abdul. Kenapa, Mbak? Terkejut? Abdul menaikkan satu alisnya. Kamu bikin aku kaget saja, Dul, tukas Bude Parni. Aku kan cuma nanya, mau kemana tadi itu Asna dan Aska? Oh, Asna minta Aska temani dia pergi ke pasar, jawab Bude Parni, dibuat senormal mungkin. Oh alah, baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Lastri? Kapan Mbah Broto bisa membawa Lastri pulang? Desak Bude Parni mengalihkan pembicaraan. Secepatnya Mbah Broto akan membawa Lastri pulang. Secepatnya itu kapan? Bude Parni mulai emosi. Kita tunggu saja, Mbak. Ini nih yang bikin aku malas bicara sama kamu. Tidak pasti. Kamu itu sebagai suami dan seorang bapak, gak ada pendirian. Apa-apa Mbah Broto, dia itu cuma manusia biasa, Dul. Bukan Tuhan yang tidak pernah salah, ucap Bude Parni sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Darah tingginya bisa kambuh lama-lama bicara dengan adik iparnya itu. Di lain tempat, Asna dan Aska sudah berada di depan warung soto Mbok Karsiam. Warung soto Mbok Karsiam sangat ramai oleh pengunjung yang akan membeli sotonya. Benar-benar luar biasa penglaris celana dalamnya Mbok Karsiam. Ayo, Mbak, ajak Aska. Ia berjalan lebih dulu masuk ke dalam warung soto milik Mbok Karsiam, diikuti Asna dari belakangnya. Mereka memilih duduk di sudut, sementara Asna pura-pura menunggu pesanan. Aska melancarkan aksinya mencari keberadaan ibunya. Aska mengendap-endap keluar melalui pintu belakang. Banyak sekali karyawan Mbok Karsiam yang sedang mencuci piring dan gelas kotor. Untungnya tidak ada yang menyadari keberadaan Aska. Di sana ada beberapa ruangan yang sepertinya digunakan karyawan Mbok Karsiam untuk beristirahat. Tidak mungkin ibu ada di salah satu kamar-kamar ini, batin Aska. Sebuah tepukan mendarat di bahu Aska. Pemuda itu terlonjak. Hei, ini aku, Kak, bisik Asna ke telinga Aska. Aku kira Mbok Karsiam atau karyawannya, Mbak, ucap Aska pelan. Ayo cepat kita cari ibu, Kak. Kita ke rumahnya Mbok Karsiam saja, Mbak. Mungkin ibu ada di sana, usul Aska. Ayo,
Jangan lama-lama. Kedua kakak beradik itu pergi ke rumah Mbok Karsim yang berada tepat di belakang warung. Rumah Mbok Karsim megah dan mentereng, berbeda jauh dengan rumahnya dulu. Dulu rumah Mbok Karsim seperti gubuk reot. Rumahnya dulu terbuat dari anyaman bambu dan juga kecil. Tidak disangka wanita tua itu mampu membangun rumah megah seperti sekarang ini. Pasti hasil dari penglaris celana dalam. Lewat belakang saja, Kak. Bahaya kalau ada Murni di rumah dan kita kepergok dia. Asna menghentikan adiknya yang akan membuka pintu. Betul juga apa katamu, Mbak. Kedua kakak beradik itu berputar melalui samping rumah dan akan masuk melalui pintu belakang. Setelah berada di belakang, pintu dalam keadaan tertutup. Bagaimana kalau dikunci, Mbak? Kita coba buka. Kalau tidak bisa pakai cara lain, tukas Asna. Aska lalu mendorong pintu dapur. Beruntungnya pintu tidak dikunci. Kedua kakak beradik itu lalu masuk ke dalam. Dapur Mbok Karsim gelap dan pengap. Hati-hati kedua kakak beradik itu berjalan di dapur Mbok Karsim yang gelap. Kenapa jendela itu tidak dibuka sih sama Mbok Karsim atau Murni? Gerutu Asna. Bruk. Asna terjatuh. Kakinya tersandung sesuatu. Hati-hati, Mbak. Aska mengulurkan tangannya. Mata Asna membulat melihat apa yang membuatnya terjatuh. Hidupkan lampu flash muka. Lihat apa ini? Tunjuk Asna. Begitu Aska menghidupkan lampu flashnya, ia tak kalah terkejutnya daripada Asna. Astagfirullah. Ini kaki manusia, Mbak. Ya Allah, Kah. Ada di mana ibu sekarang? Ucap Asna dengan suara bergetar. Kita harus cari ibu secepatnya. Mereka tidak menyangka selain memakai celana dalam sebagai penglaris, ternyata Mbok Karsim juga psikopat. Asna dan Aska masuk ke ruangan sebelah. Di sini terdapat sedikit pencahayaan dari sorot lampu di kamar sebelah. Kah, coba kita lihat kamar itu. Tunjuk Asna pada satu kamar. Aska mengangguk. Mereka berdua mendekati kamar itu. Kakak beradik itu tidak terlalu khawatir karena sepertinya tidak ada Murni di rumah. Sedangkan Mbok Karsim berada di warung. Tidak mungkin wanita itu akan ke rumah selagi banyak pembeli. Dikunci, Mbak. Terdengar suara orang-orang dan benda yang dilempar-lempar. Ada suara orang kah? Kamu dengar tidak? Tanya Asna. Iya, Mbak. Ibu, panggil Asna sambil menempelkan telinganya ke pintu. Ibu, ibukah yang ada di dalam? Panggil Asna lagi. Hanya suara tidak jelas yang terdengar. Tiba-tiba Aska menarik Asna, membawa kakaknya bersembunyi di bawah meja yang berada di dekat kamar. Ada apakah? Asna menaikkan satu alisnya. Ada orang, Mbak. Suara saklar lampu dihidupkan. Sepertinya tadi ada orang. Murni celingukan. Mungkin hanya perasaanku saja. Ia kembali mematikan lampu dan berjalan ke depan. Hampir saja, Mbak. Ucap Aska begitu keluar dari persembunyiannya. Feelingku, ibu ada di kamar itu kah? Cari sesuatu untuk membuka kamar itu.
Aku takut terjadi sesuatu kepada ibu jika kita tidak segera menolongnya. Asna menghidupkan lampu flash ponselnya. Ia mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka kunci. Aska menemukan sebuah palu. Diambilnya palu itu. Ia berusaha merusak gagang pintu menggunakan palu. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Dibuangnya palu itu ke sembarang arah. Aska dan Asna bersembunyi kembali di bawah kolong meja. Bokhar Syam datang membawa segerombol kunci di tangannya. Aska dan Asna bersembunyi kembali di bawah kolong meja. Bokhar Syam datang membawa segerombolan kunci di tangannya. Ia berhenti di depan kamar yang berusaha dirusak oleh Aska. Bokhar Syam mengernyitkan dahi melihat gagang pintu yang rusak. Ia melihat palu berada di dekatnya. Sudut bibir wanita itu lalu berkedut. Rupanya ada yang ingin bermain-main denganku, ucap Bokhar Syam lantang. Ia mengambil palu yang berada di dekat kakinya. Dilemparnya palu itu ke dekat meja. Asna dan Aska membekap mulut mereka. Untung saja palu itu tidak mengenai kaki mereka. Bah! Bokhar Syam tiba-tiba berjongkok dan mengagetkan Asna dan Aska. Seperti sedang bermain cilukba. Asna dan Aska terkejut ketika Bokhar Syam berjongkok dan menemukan mereka. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke dalam rumahku. Di tangan Bokhar Syam terdapat belati kecil dengan ujung belati yang berkilau menandakan tajamnya belati itu. Kalian cari mati, masuk ke rumahku. Bokhar Syam mengacungkan belati itu kepada Asna dan Aska. Untungnya wanita tua itu tidak mengenali kedua anak lastri dengan penampilan yang tertutup seperti itu. Aska mendorong tubuh tua Bokhar Syam hingga wanita tua itu jatuh tercengkang. Asna dan Aska keluar dari bawah meja. Mereka akan berlari. Au! Pekik Asna. Bokhar Syam menggoreskan pelatinya ke lengan Asna hingga darah segar mengalir dari lengannya. Entah kekuatan apa yang dimiliki Bokhar Syam hingga mampu berdiri dengan sangat cepat. Rasakan, sudah masuk ke dalam rumahku. Tidak akan aku biarkan kalian keluar dalam keadaan hidup-hidup, teriak Bokhar Syam. Ayo cepat. Aska menarik lengan Asna. Mereka berlari ke depan dan membuka pintu depan yang untungnya tidak terkunci. Kamu lewat sana saja, Mbak. Aku mau ambil motor dulu. Aska menunjuk ke samping warung. Kita sama-sama saja, Kak, tukas Asna. Tidak, Mbak. Sudah berada di warungnya Bokhar Syam. Kita aman. Dia tidak akan berani mengejar sampai ke sini. Baiklah, jangan lama-lama, tukas Asna. Aska mengangguk. Mereka lalu berpisah di belakang warung. Asna berjalan lewat samping warung. Sensasi sakit dan perih di lengannya tidak ia rasakan. Sedangkan Aska masuk ke dalam warung melalui pintu depan. Ia kembali ke tempat mereka memesan makanan tadi. Terdapat 2 mangkuk soto di sana. Aska lalu membuang soto itu di kotak sampah yang berada di dekat meja. Tanpa sepengetahuan siapapun. Orang-orang sibuk menikmati soto tanpa memperdulikan Aska. Sedangkan karyawan Bokhar Syam sedang asik bercengkrama. Berapa soto yang saya pesan tadi, Mas? Aska mendekati karyawan yang berada di dekat pintu keluar. Pria itu bertugas menerima pembayaran pembeli. Ia juga merangkap jadi tukang parkir.
Mungkin karena terus mengawasi kendaraan pembeli yang terparkir di halaman. "Soto apa dan berapa mangkuk?" tanyanya. "2 mangkuk soto daging, Mas," jawab Aska. 40.000, Mas." Aska merogoh saku celananya. Diserahkan 1 lembar uang berwarna biru kepada karyawan itu. Ia lalu bergegas keluar warung. Kembalinya. "Kembaliannya, Mas," teriak karyawan itu. "Ambil saja, Mas," teriak Aska sambil melajukan motornya meninggalkan warung soto milik Mbok Karsiem. Di dalam ruang tamunya, Mbok Karsiem marah besar melihat 2 orang yang masuk ke dalam rumahnya berhasil kabur. Kurang ajar. Ada orang yang lolos dari rumahku. Siapa 2 orang tadi? Bisa gawat kalau mereka menceritakan apa yang ada di dalam rumahku kepada orang lain. Pintu dibuka. Masuklah Murni dari luar rumah. "Ada apa, Mbok?" Murni menatap Mbok Karsiem bingung. Kamu lihat 2 orang memakai jaket dengan penutup kepala? Tanya Mbok Karsiem. Yang satu tangannya terluka. Iya, mereka masuk ke dalam rumah kita. Pasti 2 orang itu melihat apa yang ada di rumah kita, ucap Mbok Karsiem panik. Mungkin saja mereka itu pencuri, Mbok. Tidak perlu terlalu khawatir, Mbok. Jika mereka pencuri, pasti 2 orang itu tidak akan berani membuka mulut. Itu sama saja mereka mengatakan kejahatannya kepada orang lain. Mbok Karsiem mangguk-mangguk. Benar juga apa yang kamu katakan. Kita cari saja apakah ada benda-benda berharga yang hilang, Mbok, tukas Murni. Gadis itu menggeledah barang berharga yang berada di ruang tamu. Mbok Karsiem pun mengikuti apa yang Murni lakukan. Benar dugaan Murni. 1 ponsel canggih keluaran terbaru miliknya yang baru dibeli kemarin telah raib. Kurang ajar. Mereka mengambil ponsel baruku yang sama sekali belum aku buka, Mbok, sungut Murni. Syukurlah. Mbok Karsiem menguratkan dada. Ia menjadi sedikit lega. Kok Mbok malah seneng sih? Ponsel baruku dicuri, sungut Murni. Mbok senang kalau itu pencuri. Seperti katamu tadi, pasti mereka tidak akan buka suara, ucap Mbok Karsiem. Tapi ponsel mahalku hilang, Mbok, ucap Murni dengan bibir mengerucut. Soal ponsel gampang itu, Nduk. Mbok Karsiem mencentikkan jarinya. Ponsel itu seharga 15 juta, Mbok. Kamu lupa siapa sekarang mbokmu ini? Mbok orang paling kaya di kampung kita sekarang. Kalau cuma ponsel, kamu bisa membelinya lagi. Tapi kalau ada yang masuk dan mengetahui rahasia rumah kita, bisa tamat riwayat mbokmu ini. Iya juga sih, Mbok, tukas Murni. Sana kamu beri makan Lastri. Jangan sampai dia mati sebelum waktunya, timpal Mbok Karsiem. Males aku, Mbok. Bu Lastri kemarin meludahiku, tolak Asna. Kamu mau Lastri mati dan kamu mencari tumbal lagi? Mbok Karsiem menaikkan 1 alisnya. Ya udahlah, Mbok. Daripada aku harus mencari tumbal,
Murni berjalan ke belakang. Ia akan mengambil makanan untuk Lastri. Bokar Syam keluar rumah. Tak lupa ia mengunci pintu. Ia dan Murni saling pandang. Ia dan Murni masing-masing membawa kunci rumah. Sementara Murni di dapur mengambil nasi dan juga lauk untuk Lastri. Kalau tidak akan dijadikan tumbal, sudah aku cincang habis itu Bu Lastri. Murni bersungut sambil mengambilkan nasi dan lauk untuk Lastri. Murni membawa sepiring nasi dan lauk untuk Lastri. Tak lupa ia membawa segelas air. Diletakkannya piring ke atas meja di dekat kamar Lastri dikurung. Gadis itu mengambil kunci yang berada di ventilasi pintu. Setelah mendapatkan kuncinya, ia lalu membuka pintu dan membawa makan untuk Lastri. Setelah masuk ke dalam, Murni menutup pintunya. Di sudut ruangan, Murni melihat Lastri meringkuk dengan kaki dan tangan terikat dan juga mulut tersumpal. Waktunya makan. Murni membuka kain yang menyumpal mulut Lastri. Murni memaksa memasukkan 1 sendok penuh nasi dan lauk ke dalam mulut Lastri. Namun yang terjadi, nasi dan lauk itu disemburkan ke wajah Murni. Brengsek! Berani sekali kamu kepadaku Bu Lastri. Murni meraup wajahnya. Rahangnya mengeras. Tangan gadis itu terkepal. Kamu ini seumuran anakku Asnah. Dia tidak pernah bicara kasar sepertimu. Bicaranya selalu sopan kepada orang yang lebih tua. Tidak sepertimu. Ups. Aku lupa kalau kamu dan ibumu pengabdi setan. Wajar tidak ada sopan santun sama sekali, ucap Lastri mengejek Murni. 1 tamparan mendarat di pipi Lastri. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.